Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Regina Putri dengan NIM 22003AF dari kelas reguler A22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit mineral dengan dosen pengampu Maulana Zulkarnain Imansyah Esfarem M. Biomed. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan bentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Adapun fungsi mineral yaitu memelihara fungsi normal tubuh, pengaturan kerja enzim, memelihara keseimbangan asam basa, memelihara kepekaan saraf dan otot. Golongannya ada dua, yaitu makro dibutuhkan lebih 100 mg per hari dan mikro dibutuhkan kurang dari 100 mg per hari. Makro mineral natrium bagiannya yaitu kation utama dalam cairan ekstraseluler. Fungsinya menjaga cairan darah tidak masuk dalam sel, menjaga keseimbangan cairan, menjaga keseimbangan asam basa, transmisi saraf dan kontraksi otot. Sumbernya tersebar luas pada bahan makanan utama NaCl, MSG, kecap, makanan yang diawetkan, makanan yang belum diolah, dalam misalnya daging sapi, hati sapi, ginjal sapi, margarin dan lain-lain. Selanjutnya kalium, bagiannya kation utama dalam intraseluler 95%. Fungsinya bersama Na mengatur keseimbangan cairan dan asam basa. Bersama kalsium transmisi saraf dan kontraksi otot dalam sel sebagai kofaktor reaksi biologi terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Pertumbuhan sel, perbandingan kalium Na mengatur tekanan darah normal. Sumbernya tersebar luas nada makanan. Selanjutnya kalsium, bagiannya paling banyak dalam tubuh, 99% pada jaringan keras tulang dan gigi. Fungsinya mengatur fungsi sel atau transmisi saraf, kontraksi otot, pengumpalan darah dan menjaga permaibi membran sel, mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan, pembentukan tulang dan gigi. Ca mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai bagian integral struktur tulang dan bagian simpanan, mengatur pembekuan darah, katalisator reaksi, kontraksi otot. Sumber utamanya susu dan hasil olahan, misalnya keju, ikan kering dan lain-lain, serealia, kacang, kacangan dan hasil olahan, tempe, sayuran, tapi mengandung banyak zat penghambat penyerapan serat, fitrat dan oksalat. Selanjutnya sulfur merupakan bagian zat gizi esensial X, B1, biotin, koenzim A, mention dan sistein. Utama terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut dan kuku. Sulfur diabsorpsi sebagai asam amino atau sebagai sulfat argonik. Selanjutnya mikromineral, ada beberapa diantaranya yaitu besi. Mikromineral yang paling banyak dalam tubuh manusia dan hewan. Fungsinya yang pertama sebagai alat angkut O2 dalam plasma darah dari paru-paru ke jaringan elektron dalam sel. Selanjutnya sebagai bagian terpadu reaksi enzim dalam tubuh. Selanjutnya metabolisme energi, kemampuan belajar, sistem kekebalan. Selanjutnya seng, fungsinya bagian dari lebih 200 enzim, sintesis KH, protein, lipida, dan asam nukleat, memelihara keseimbangan asam basa dengan cara mengangkut CO2 dan mengeluarkan dari paru-paru.
Bagian dari enzim DNA dan RNA, polimerase, sintesis DNA dan RNA, pengembangan fungsi reproduksi laki-laki dan pembentukan sperma, metabolisme tulang, transport O2 dan pemusnahan radikal bebas serta pengumpalan. Sumbernya paling baik protein hewani X, daging, hati, kerang, dan telur, kacang-kacangan, dan lain-lain. Selanjutnya, tembaga. Fungsi bagian dari enzim yang membantu proses metabolisme, sintesis ureum, pembentukan jaringan ikat dan tulang, pencegahan peroksidasi lipida oleh radikal bebas. Pada hewan, defisiensi Mn mengganggu metabolisme lemak, pertumbuhan, merusak sistem rangka tubuh, reproduksi, dan saraf.